Sama semuanya dulu. Kita nyanyi potong bebek angsa dulu. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dangsa, dangsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Belum kompak lah. Semuanya pegang pinggang, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Lalu putar, oke? Oke. Kita mulai ya sekali lagi. Ya. 1, 2, 3, cek semangat. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dangsa, dangsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Kita mulai belajar. Tadi kan pada udah semangat, silakan keluarin bukunya. Kita belajar tentang dunia tanpa batas, ruang dan waktu. Nah, sebelum kita ke materi tersebut, silakan siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin kita bahas. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Yang baru. Oke, ada yang masih ingat lagi? Jadi ya, perubahan sosial budaya yang kemarin kita bahas itu adalah bentuk interaksi kita antar negara tersebut. Maksudnya itu antara misalkan negara Indonesia dengan negara di luar sana, misalkan Malaysia, Inggris, Cina, dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang yang kita bahas itu Nah, sekarang kita akan membahas tentang dunia tanpa batas, ruang dan waktu. Nah, dari judul tersebut, apa yang terbenak di pikiran kalian tentang dunia tanpa batas, ruang dan waktu tersebut? Ayo, silakan. Silakan. Ada gambarannya tentang dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas. Ayo, silakan. Ada yang punya gambaran? Ruang dan waktu, menurut saya tidak ada batas waktu untuk mengekspor sesuatu, untuk memesan diri sendiri dalam perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan zaman atau modern. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Silakan. Dunia tanpa batas, ruang dan waktu, menurut saya tidak ada batasan dalam dunia untuk kemajuan suatu negara. Nah, jadi betul, dunia tanpa batas ini tidak ada batasan kita untuk mengekspor dunia tersebut. Nah, sekarang ya, dunia tanpa batas disebut itu zaman sekarang itu disebut dengan globalisasi. Global. Ada yang tahu apa itu global? Dunia. Betul, dunia. Lisasi. Betul, proses dunia. Jadi globalisasi ini proses dari perubahan suatu dunia dari hal yang kudet tadi yang disebutkan menjadi yang kalian lihat sekarang. Kayak bertiktokan tidak kudet lagi, instagraman, FB-an dan lain-lainnya itu. Kemudian itu adalah intensifikasi. Intensifikasi itu adalah kecepatan. Kenapa kita bilang kecepatan globalisasi tersebut? Contohnya, kalian dulu pernah lihat orang nelpon pakai koin? Pernah? Pernah? Tidak pernah? Nonton film Kadilan? Pernah? Salah satu contohnya dari perubahan globalisasi. Sekarang kalian bisa video call, kalian bisa nelpon, chatan. Kalau pakai telepon yang koin, ya koin itu kalian hanya bisa dengar suaranya saja. Oke, jadi kalian udah paham
globalisasi dunia prosesnya itu kayak gimana? Udah paham? Beneran udah paham? Oke, karena kalian udah paham, kita cek dulu konsentrasinya sekarang. Konsentrasinya ketika saya tunjuk nanti monyet manusia, monyet manusia, monyet manusia. Kalian ketika saya tunjuk ini misalkan manusia, sudah bilang ya. Kalau monyet tidak, ya. Ayo kita kontak. Paham? Paham? Oke, kita cek konsentrasinya sebelum ke materi selanjutnya. Monyet manusia, monyet manusia, monyet manusia, monyet manusia, monyet. Betul. Ini sekarang harus lebih cepat ya. Monyet manusia, monyet manusia, monyet manusia, monyet. Tidak. Manusia, monyet manusia, monyet. Manusia, 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 monyet. Manusia, 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 manusia. Ya. Manusia, monyet, manusia. Ya. Manusia, monyet. Tidak. Ya. Tuh, oke, tepuk tangan. Ternyata kalian berkonsentrasi. Nah, sekarang kita buat kelompok kecil. Itunya itu sampai 5 orang. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Sampai 5. Lagi ulang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ayo. 3. Oke, kalian udah bagi kelompok kalian. Sekarang kalian analisis tentang ya, nanti saya jelasin. Nah, kan tadi sudah saya bagikan ya medianya. Sekarang kalian analisis dan nanti masing-masing dari kelompok kalian mempresentasikan 1 orang saja di depan tentang analisis kalian. Nah, untuk waktunya saya kasih kalian 15 menit untuk menganalisisnya. Dengan demikian, modernisasi mempermudah bagi negara kita.
demikian, dengan demikian, modernisasi mempermudah bagi negara kita. Kemudahan akses. Informasi di era globalisasi. Di era globalisasi juga bisa bermanfaat. Berbagai macam Dalam bidang pendidikan. modernisasi. Tanpa adanya batas Sudah habis untuk diskusinya. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili silakan 1 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sratul Laili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis bentuk globalisasi
satu kesatuan pasar secara bebas dan terbuka tanpa adanya batas teritorial negara. Berkat adanya kemajuan teknologi, maka jarak kebuka lagi hambatan yang menjadi sebuah hal yang sesuatu yang menghambat proses perekonomian. Dengan demikian, modernisasi mempermudah bagi negara kita untuk melakukan ekspor ke berbagai negara sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara kita. Berbagai masyarakat dari belahan dunia dapat bergabung dalam perekonomian dunia dan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa batasan-batasan teritorial antar negara saat ini bukanlah masalah bagi setiap negara. Globalisasi dalam bidang ekonomi seperti saat ini kita dimanjakan dengan berbagai fitur yang disediakan oleh bank. Ciri-ciri globalisasi dalam bidang ekonomi. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di berbagai negara atau menjual produknya secara internasional. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Batasan antar negara menjadi kabur atau tidak tampak. 4. Keterkaitan antar ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 5. Membuka peluang pasar untuk produk dalam negeri di pasar internasional secara kompetitif. 6. Membuka peluang bagi masuknya produk luar ke dalam negeri. Sekian materi tentang bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 mempresentasikan materi yang telah diberikan. Bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi. Teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 1. Alat transportasi darat. Saat ini kita sudah mengenal berbagai macam kendaraan bermesin seperti motor, mobil, dan kereta api yang merupakan alat transportasi modern dan mengalami dari tahun ke tahun. 2. Alat transportasi air. Masyarakat masyarakat menggunakan alat transportasi air sederhana seperti rakit, perahu dayung, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan manusia. 3. Alat transportasi udara. Balon udara adalah alat transportasi sederhana pertama untuk perjalanan melalui udara. Saat ini perkembangan teknologi transportasi udara mencapai level yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Brialdani. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yang telah diberikan. Bentuk globalisasi dalam bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi menyebabkan orang-orang semakin mudah bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu cepat. Tidak seperti zaman dahulu untuk mengirim kabar ke saudara menggunakan surat. Surat itu diantar menggunakan kuda atau kapal. Seiring berkembangnya peradaban manusia masih membutuhkan alat yang bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh sehingga diciptakan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1885. Tahun 1910 sampai 1920
1940-an. 1943 komputer dan elektronik terbentuk. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami kemajuan hingga sekarang. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lebih keras suaranya biar teman-temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Yuliana. Saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya merupakan suatu proses penyebaran budaya atau kebebasan serta sebagaimana pada masyarakat ke masyarakat yang lain. Dengan suatu cara yang bisa mempererat suatu hubungan sosial, kemajuan teknologi saat ini seperti internet sangatlah berpengaruh terhadap globalisasi budaya, karena semua orang bisa menjadi konsumen budaya dari budaya asing. Salah satunya adalah budaya barat. Kamu dapat melihat budaya yang sekarang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, yaitu budaya barat yang dianggap sebagai budaya modern. Contoh yang sangat konkret sebagai penyumbang globalisasi dalam bidang budaya yang pertama adalah agama. Sistem kepercayaan yang ada di Indonesia pada mulanya adalah animisme dan dinamisme. Indonesia mulai menganut agama Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah ya tadi bentuk-bentuk dari perubahan di dunia atau bisa kita sebut dengan globalisasi dalam bidang transportasi, ekonomi, apalagi transportasi, budaya, komunikasi. Ada 5 tadi ya. Itulah bentuk-bentuk dari bentuk globalisasi, proses perubahan di dunia. Nah, setelah itu ada yang tahu faktor penyebab dari globalisasi tersebut? Silakan. Lebih besar suaranya agar didengar sama teman-temannya. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Apalagi? Terjadinya peleburan antara faktor antara kelompok organisasi dan lembaga teknologi. Nah, lagi ada terus. Meleburnya batas-batas wilayah negara. Satu lagi. Ayo angkat tangannya satu lagi. Ya, silakan. Nah, itulah tadi ya bentuk dari faktor pendorong penyebab terjadinya globalisasi. Salah satunya itu kemajuan teknologi kayak yang tadi contohnya dari surat menyurat menjadi telepon. Terus yang berpakaian budaya menggunakan kebaya, sekarang menggunakan ada yang menggunakan jeans, jilbab dan lain-lainnya. Yang transportasi kayak kelompok berapa tadi? Transportasi siapa? 3. Ya, kayak kelompok 3 tadi. Hasil diskusinya itu di transportasi banyak ya. Ada darat, laut, udara. Contohnya tadi yang mereka contohkan itu di darat. Contohnya kayak beca menjadi motor, mobil betul. Terus udara apa? Udara yang saya tanyakan. Ada bahan udara sama menjadi terus apa lagi tadi? Itulah ya. Jadi kalian udah paham ya tentang globalisasi itu apa? Oke. Sekarang kita main lagi tentang stick briefing namanya. Permainannya itu kita tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Ini ya, nanti kan ini misalkan jadi sticknya. Jadi bareng-bareng. Sekarang bukan saya main, tapi kalian yang main. Mulai dari sini, over. Terus bareng nyanyi semuanya. 1, 2, 3, mulai.
kebaya